Oke. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu. Jadi pada akhirnya dunia ini, jadi sifat dunia ini 3. 1, dia menipu. Makanya hati-hati kita. Menipu. Dunia itu menipu. Namanya menipu, jangan pernah percaya sama dunia, karena dia menipu. Dalam Al-Quran dikatakan ghurur. Mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu. Hati-hati. Karena kita menipu, ya jangan tertipu kita. Makanya orang yang bergelimang dunia itu adalah orang-orang yang tertipu, maghrur. Orang-orang yang tertipu semuanya. Atau, hati-hati kita dengan sifat dunia. Yang kedua, dunia itu ujian. Dunia itu ujian. Dunia ini ujian semuanya. Harta, tahta, wanita, anak, istri, suami, rumah, mobil, semua itu ujian. Namanya juga ujian, hati-hati kita. Gak usah bangga diuji. Namanya diuji kok bangga. Ada orang kaya bangga, diuji kok bangga. Yang boleh bangga itu kalau apa? Lulus ujian baru boleh bangga. Oh, diuji, mantap kali ya, gue dapat soal susah nih, mantap. Ya gak bisa dong, dapat ujian susah kok ketawa. Nangis kalau bisa. Jadi gitu. Jadi dua itu, dunia itu ujian. Ya, lihat dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 8. Allah mengatakan dunia tujuan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami akan jadikan dunia ini indah, kata Allah, zinatan laha linabluwahum, agar kami uji manusia dengan dunia itu. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Jadi dunia ini ujian. Dunia ujian. Yang ketiga, apa dunia itu? Ya ujian. Ya, dunia ini adalah tempat sementara kita. Jadi dunia ini sementara. Udah dia nipu, ujian pula lagi sementara. Aneh orang pengen apa? Aneh orang pengen di dunia itu pengen numpuk banyak-banyak. Jadi kalau dia banyak-banyak berarti makin tertipu. Makin banyak-banyak berarti ujiannya makin gede, berat. Banyak-banyak sementara, capek-capek kita timbun, capek-capek kita cari, habis itu mati. Tinggalkan semua rumah yang besar, tinggalkan uang yang banyak, tinggalkan kebun yang luas, rumah yang mati nggak dibawa. Yang mati kita bawa apa? Cuman 3 lembar lagi rumah. Apa lagi? Gak ada. Yang dibawa mati cuma 1. Harta kita, kain kafan dalam bentuk harta ada. Semuanya tinggal. Maka kata Nabi, 3 hal yang mengikuti manusia, 2 balik, 1 tinggal. Apa yang 3 mengikuti manusia? 1 hartanya, 2 keluarganya, 3 amalnya. Yang 2 balik. Ketika dia dikubur balik. Yang tinggal adalah amalnya. Amallah yang tinggal nanti. Balik kita pada pembahasan kita yang pertama. Jadi dunia itu apa? Sementara, sebentar. Ya, sebentar. Kita akan tinggalkan. Sebanyak apapun kita punya, coba kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia. Ada nggak orang yang mati bawa hartanya? Nggak ada. Kalaupun ada, ya nggak bisa dibawanya juga, diambil orang juga nanti. Cobalah bawa di rumah apa tuh? Kan ada tuh suka ya. Dulu kok dulu ada satu suku atau satu kepercayaan ya, yang kalau mati itu hartanya dibawa. Dulu tuh. Jadi ditanam emasnya, apanya, semua ditanam. Nah, kejadian apa? Kebanyakan dibongkar semua kuburannya. Karena kejadian itu akhirnya apa? Matinya nggak ada lagi bawa apa-apa. Karena dibongkar juga. Ngapain mati? Dibongkar orang. Apa kata yang bongkar? Kau nggak guna lagi harta ini. Bagus sama kami yang hidup, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian i'tikaf kita pada kesempatan kali ini. Kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah kita syukuri, masih diberi kesempatan, masih diberi kemudahan sehingga kita bisa maksimalkan ibadah-ibadah kita di i'tikaf ini. Mudah-mudahan i'tikaf ini terus memberikan semangat kepada kita, walaupun capek,
ya, walaupun kita kurang tidur, ya, tapi insya Allah hati kita senang, hati kita tenang. Dan manfaatnya nanti iktikaf ini akan kita rasakan dalam kehidupan kita di luar sana. Setelah Lebaran, banyak nanti manfaat iktikaf yang kita dapatkan. Minimal, ya, doa-doa kita mulai pelan-pelan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelan-pelan kita sudah mulai ngerti lah, godaan-godaan dunia, jebakan-jebakan dunia itu kita mulai ngerti lah, insya Allah. Nah, makanya pada kesempatan ini bahasan kita cukup menarik, ya, berkaitan dengan tarikan dunia atau cinta dunia. Ya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwa takwa itu hambatan terbesar dalam takwa. Mengapa sulit kita mencari takwa itu gara-gara 3, kan kemarin sudah bahas. Hambatan pertama dosa yang masih banyak. Yang kedua hawa nafsu yang masih besar. Yang ketiga cinta dunia yang masih tinggi. Ini 3 hambatan terbesar mengapa sulit kita mendapatkan takwa. 3 inilah yang membuat mengapa ibadah kita kurang nikmat. Ibadah kita kurang maksimal. Ibadah kita kurang berkualitas. Nah, itu gara-gara 3 sebab ini. Nah, bagaimana dosa, bagaimana supaya 0, 0, dihapuskan Allah, kita sudah bahas. Nah, kalau dosa kita di bulan, makanya Ramadan ini menjadi bulan pengampunan, begitu dosa kita 0, cepat kita naik kepada takwa. Begitu hawa nafsu kita bisa kita kendalikan, dengan puasa kita, dengan lapar kita, dengan mujahadah kita, berjuang kita bisa kendalikan hawa nafsu. Begitu kita kendalikan nafsu, sesuai dengan Allah syariatkan, cepat kita menghasilkan takwa. Nah, yang agak berat sedikit itu adalah, ini masalahnya adalah tarikan dunia atau cinta dunia. Yang masih begitu besar di antara kita. Ini mau bikin ibadah kita tidak jadi maksimal. Ya. Kita sudah bahas pada awalnya ya, syarat untuk mendapat takwa itu kan, grafik ibadah kita mesti naik nih. Jadi syarat mendapat takwa, ini grafik ibadah kita mesti naik terus nih. Kalau ini hari pertama, ini hari 30, ya ini grafik ibadahnya harus naik terus nih. Grafik ibadah kita. Harus naik terus. Kalau mau dapat takwa. Jadi kalau mau dapat takwa, titik takwa itu di sini, ini titik takwa ya, ini titik takwa. Ya. Titik takwa T ini untuk bisa sampai sini grafik harus naik terus. Kalaupun tidak bisa naik dari 1 sampai 30 minimal dari 10 dari sini terakhir hari ke-21 sampai minimal di sini naik. Kalaupun di sini ada turun enggak apa, tapi di sini harus naik terus. Sat gitu. Harus naik. Nah, hambatan terbesar justru itu adalah cinta dunia. Justru di hari-hari terakhir ini, cinta dunia kita ini makin tinggi gitu loh. Justru makin menuju Lebaran, makin menuju Hari Raya, Idul Fitri, itu justru cinta dunia makin meningkat. Harusnya justru sebaliknya. Kalau mau dapat takwa, justru di 10 hari terakhir, itu justru cinta dunia kita harus kita turunkan sekali. Biar kita dapat takwa. Maka apa? Allah suruh, Nabi juga mengajarkan sama kita untuk kita iktikaf ya di masjid 10 hari terakhir itu, meninggalkan dunia itu dalam rangka apa? Menghilangkan atau mengurangi tarikan cinta kita kepada dunia. Makanya mengapa iktikaf itu adalah sarana efektif untuk bisa kita mendapatkan ketakwaan. Di luar iktikaf sulit. Kenapa? Tarikannya begitu berat. Dan fakta itu tidak bisa kita pungkiri. Coba kita lihat sekarang. Ini fakta nih. Ya, dalam kondisi sekarang ini, ya, apalagi kondisi lockdown gini aja coba lihat. Apalagi tidak lockdown. Coba lihat sekarang. Yang penuh saat ini 10 terakhir apa? Menuju mau Lebaran ini. Apa yang penuh sekarang? Pasar, mall, jalan-jalan orang pengen mudik. Ya. Walaupun ada pembatasan, tetap aja orang pengen mudik. Belanja. Ya. Apa? Bersih-bersih rumah, cat-cat rumah apa semuanya. Mempersiapkan untuk Lebaran. Jadi bukannya sibuk untuk mencari takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita menjadi bekal yang paling hebat dalam kehidupan dunia dan akhirat kita, justru di 10 hari terakhir kita disibukkan dengan dunia, malah tambah cinta dunia. Makanya grafik keimanan orang beriman itu di 10 hari terakhir ini ya turun. Ya, grafiknya turun. Bukan naik. Ya gimana mau dapat takwa? Ya, justru di 10 hari terakhir ini bukannya naik, malah turun. Malah turun di sini. Gitu. Nah, kalau sudah ini turun di 10 hari terakhir, orang begini, ini tidak akan mungkin dapat takwa. Tidak mungkin dapat takwa. Berarti kalau gitu,
kebanyakan kaum muslimin saat ini sangat sedikit yang bisa meraih ketakwaan. Hanya orang yang berujahadah, yang sungguh-sungguh di 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar, 10 terakhir untuk berusaha meraih takwa, hanya itulah yang dapat. Yang kebiasaan, yang banyak di rumah, justru malah memenuhi pasar-pasar. Ya kalau udah banyak ke pasar, kalau udah banyak belanja, banyak sibuk dunia, otomatis apa? Ibadah kan berkurang. Nggak mungkin kita di pasar sambil baca Quran kan? Nggak mungkin kita di pasar, berzikir boleh, tapi tetap aja terhambat. Walaupun kita bawa tasbih sebanyak apapun begini-begini, tetap aja dinamai di pasar. Jadi, hambatan terbesar bagi kita itu adalah tarikan dunia, cinta dunia. Makanya, mengapa kita diperintahkan di 10 hari terakhir itu, kita disuruh itikaf, supaya kita menjauh dari dunia. Kita tinggalkan dunia 10 hari, ya, kita tinggalkan dulu tarikan dunia 10 hari. Begitu kita bisa tinggalkan 10 hari dunia ini, dengan baik, insya Allah, dunia itu bisa kita genggam. Orang yang bahagia selama dunia akhirat apabila dunia dalam genggamannya. Ya. Tapi orang yang akan celaka, orang yang akan sengsara apabila dunia ada dalam hatinya. Jadi makanya kita itikaf ke masjid itu dalam rangka apa? Tadi dunia dalam hati dan pikiran kita, begitu kita masuk masjid, kita pindahkan jadi tangan kita. Kalau di tangan kan gampang. Kalau dunia di tangan, kapan kita lepas, kita lepas. Makanya orang meninggal itu pasti tangannya terbuka semua. Apa dia lepaskan dunia. Ketika lahir, semua tangan pengen menggenggam. Anak-anak lahir tangannya begini. Mau genggamnya dunia itu. Tapi begitu meninggal, semua tangan orang begini. Dia lepas dunia itu. Nah, bagi orang-orang yang sudah biasa meninggalkan dunia, ya, terutama dalam itikaf 10 hari ini, maka ketika dipanggil Allah pun nggak perlu dia bersedih hati, nggak perlu takut bersedih. Kenapa? Dia biasa meninggalkan dunia itu. Dengan ikhlas kita tinggalkan dunia itu. Kenapa? Karena kita udah biasa meninggalkannya. Kapan? Pada saat 10 hari terakhir minimal. Nah, jadi hambatan terbesar kita untuk meraih takwa adalah apa? Adalah cinta. Nah, hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi karakteristik dunia itu gimana. Dunia itu karakteristiknya seperti apa? Biar kita tahu. Tahu kita trik-trik dia menggoda kita. Dia harus tahu tuh. Oh, ini dunia, hati-hati. Nah, harus tahu kita. Karena dunia itu sepertinya kita pikir bagus, ternyata nggak bagus loh dunia itu. Kita pikir bagus, nggak bagus. Dia hanya bagus kalau kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya. Hati-hati dengan dunia. Makanya banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran mengatakan, jangan kalian tertipu dengan dunia, kata Allah. Jangan sekali-kali kalian tertipu. Lihat surat 35, Fatir. Fatir. Ayat 5, jelas mengatakan. Ini panggilan hanya bukan orang beriman. Kepada manusia Allah himbau. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Inna wa'dallahi haqqun. Ketahuilah, sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia ini menipu kalian. Nah, jangan sampai. Janji Allah benar, jangan sampai dunia menipu kalian. Berikutnya apa? Wala yaghurrannaka billahil ghurur. Jangan sampai setan juga menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Dunia duluan pertama. Hati-hati dengan dunia. Jangan sampai dia tipu. Dia tugasnya penipu nih. Makanya Imam Ali pernah satu kalimat yang cukup indah, dia mengatakan, "Ya dunia gharra ghairi," dia bilang. Wahai dunia, kata Imam Ali, gharra ghairi. Kau tipulah semua orang lain kecuali diriku. Ya dunia gharra ghairi. Wahai dunia, semua orang kau tipu kecuali diriku. Jangan kau tipu diriku. Kalau kita terbalik, wahai dunia, tipu-tipu aja gue. Asik, ditipu dunia itu asik loh. Oh, tipu dunia itu asik. Orang tenggelam dalam dunia. Tenggelam mana enak? Tenggelam dalam nikmat dunia, mati kita di situ. Oke. Ya, jadi jangan sampai kita tertipu. Jadi pada akhirnya dunia ini, jadi sifat dunia ini 3. 1, dia menipu. Makanya hati-hati kita. Menipu. Dunia itu menipu. Namanya menipu, jangan pernah percaya sama dunia, karena dia menipu. Dalam Al-Quran dikatakan ghurur. Mata'ul ghurur. Kenikmatan yang menipu. Hati-hati.
Karena kita menipu, ya jangan tertipu kita. Makanya orang yang bergelimang dunia itu adalah orang-orang yang tertipu, maghrur. Orang-orang yang tertipu semuanya. Atau, hati kita dengan sifat dunia. Yang kedua, dunia itu ujian. Dunia itu ujian. Dunia ini ujian semuanya. Harta, tahta, wanita, anak, istri, suami, rumah, mobil, semua itu ujian. Namanya juga ujian, hati-hati kita. Gak usah bangga diuji. Namanya diuji kok bangga. Ada orang kaya bangga, diuji kok bangga. Yang boleh bangga itu kalau apa? Lulus ujian baru boleh bangga. Oh, diuji, mantap kali ya, gue dapat soal susah nih, mantap. Ya nggak bisa dong, dapat ujian susah kok ketawa, nangis kalau bisa. Jadi gitu. Jadi dua itu, dunia itu ujian. Ya, lihat dalam surah Al-Kahfi surah 18 ayat 8. Allah mengatakan dunia itu ujian. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kami akan jadikan dunia ini indah, kata Allah, zinatan laha linabluwahum, agar kami uji manusia dengan dunia itu. Ayyuhum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Jadi dunia ini ujian. Dunia ujian. Yang ketiga, apa dunia itu? Ya ujian. Ya, dunia ini adalah tempat sementara kita. Jadi dunia ini sementara. Udah dia nipu, ujian pula lagi sementara. Aneh orang pengen apa? Aneh orang pengen di dunia itu pengen numpuk banyak-banyak. Jadi kalau dia banyak-banyak berarti makin tertipu. Makin banyak-banyak berarti ujiannya makin gede, berat. Banyak-banyak sementara, capek-capek kita timbun, capek-capek kita cari, habis itu mati. Tinggalkan semua rumah yang besar, tinggalkan uang yang banyak, tinggalkan kebun yang luas, rumah yang mati nggak dibawa. Yang mati kita bawa apa? Cuman 3 lembar kain, namanya kain kafan. Jangankan bawa rumah kita mati. Ini ada satu cerita yang cukup menarik. Seorang bapak, dia bikin wasiat sama anaknya. Apa wasiatnya? Dia punya kaos kaki yang kesayangan dia, kaos kaki dipakai. Tapi kaos kakinya agak bolong-bolong. Bolong-bolong. Cuman dia, kaos kaki itu apa? Menjadi, ya senang lah dia, ada dari pakai dari dulu kaos kaki itu. Udah longgar-longgar. Wasiatnya apa? Wahai anakku, kalau bapak nanti mati, tolong papa pakaikan kaos kaki ini. Nah, jadi dia mati, dia pengen dipakaikan kaos kaki itu. Dia mati mau pakai kaos kaki. Dikubur dengan kaos kakinya. Dia bikin 2 surat. Surat wasiat pertama, surat wasiat kedua. Dia suruh sama anaknya, nak, kalian buka wasiat pertama. Kalau tidak bisa kalian bukakan wasiat pertama, buka wasiat yang kedua. Ada 2 surat. Udah, dibuka anaknya lah. Waduh, kata anaknya, kaos kaki udah mati, nggak bisa. Kita mati, nggak ada bawa apa-apa kecuali kain kafan. Nggak boleh ada yang lain, nggak boleh pakai baju, nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh yang lain. Apalagi bawa emas, apalagi bawa, nggak boleh. Akhirnya nggak bisa dipenuhi anaknya. Dibukalah wasiat yang kedua. Wahai anakku, ternyata kaos kaki pun ku tak bisa kubawa. Oh, dia ceritakan tentang kaos kaki. Ternyata kaos kaki pun aku tak bisa kubawa mati. Itu dia bilang. Makanya ambillah pelajaran bahwa dunia itu akan kita tinggal. Sampai kaos kaki pun tak boleh kita bawa mati. Gitu. Bayangin, kaos kaki tak bisa dibawa mati. Apalagi? Apalagi? Mobil. Apalagi? Rumah. Apalagi? Gak ada. Yang dibawa mati cuma satu. Harta kita. Kain kafan. Dalam bentuk harta ada. Semuanya tinggal. Maka kata Nabi, 3 hal yang mengikuti manusia, 2 balik, 1 tinggal. Apa yang 3 mengikuti manusia? 1 hartanya, 2 keluarganya, 3 amalnya. Yang 2 balik. Ketika dia dikubur, balik. Yang tinggal adalah amalnya. Amallah yang tinggal nanti. Balik kita pada pembahasan kita yang pertama. Jadi dunia itu apa? Sementara. Sebentar.
Ya, sebentar. Kita akan tinggalkan. Sebanyak apapun kita punya, coba kita lihat dalam sejarah kehidupan manusia. Ada nggak orang yang mati bawa hartanya? Nggak ada. Kalaupun ada, ya nggak bisa dibawanya juga. Diambil orang juga nanti. Cobalah bawa di rumah apa itu. Kan ada tuh suka ya. Dulu kok ada satu suku atau satu kepercayaan ya. Yang kalau mati itu hartanya dibawa. Dulu tuh. Jadi ditanam emasnya, apanya, semua ditanam. Nah kejadian apa? Kebanyakan dibongkar semua kuburannya. Karena kejadian itu akhirnya apa? Matinya nggak ada lagi bawa apa-apa. Karena dibongkar juga. Ngapain mati? Dibongkar orang. Apa kata yang bongkar? Kau nggak guna lagi harta ini. Bagus sama kami yang hidup katanya. Bongkar orang. Jadi itu. Jadi tiga sifat dunia. Satu apa tadi? Menipu. Kedua, ujian. Ketiga, artinya kita semua sementara di sini. Karena sementara apa? Ya bakal kita tinggalkan. Karena bakal kita tinggalkan, jangan ditumpuk banyak-banyak. Ngapain ditumpuk banyak-banyak? Orang bakal ditinggalkan. Rumah gede, ngapain kita cari capek-capek habis itu kita tinggalkan. Makanya bagi orang beriman tuh tidak akan tertipu dengan dunia ini. Orang beriman tidak akan tertipu. Kalau ujian, dia lulus. Yang ketiga, karena sementara, dia akan membangun istana yang besar. Di mana? Di rumah yang paling abadi. Apa tuh? Di hari akhirat. Itulah rumah kita abadi. Kehidupan yang abadi itu adalah, maka dalam surat 29 Allah katakan demikian. Wa ma hadzal hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa innad darul akhirata hiyal hayawan. Sungguhnya kehidupan dunia ini adalah lahwun wa la'ib. Senda gurau dan tempat main-main. Wa innad darul akhirata hiyal hayawan. Di akhir akhirat lah nanti kehidupan yang sesungguhnya. Yang abadi di sana kita. Oke, balik kita bareng tadi. Menipu, ujian, karena itu jangan tertipu. Karena ini ujian, hati-hati. Menipu, jangan tertipu. Hati-hati kita, ini tipuan. Dua, karena ini ujian, hati-hati. Ujian, hati-hati. Yang ketiga, dunia ini, karena sementara, jangan kita mau. Makin haus kita dibikin. Jadi kalau kita makin banyak kita punya dunia, makin cari dunia kita, makin banyak, makin haus kita. Ibarat kita minum air laut. Air laut tuh kalau makin kita minum, bukan tambah apa namanya? Bukan tambah hilang haus kita, tambah haus tadi bikinnya. Makanya jangan pernah minum air laut. Mati kita minum air laut. Kenapa? Makin kita minum, makin haus, akhirnya mati kita. Makanya dunia itu jangan pernah ditumpuk. Makin kita tumpuk, makin haus kita. Makin haus kita. Makin kita pengen banyak. Makanya kembali dengan sifat hawa nafsu. Hawa nafsu kan juga sama. Udahlah dunia ini makin haus kita dibikinnya. Makin di ini kita hawa nafsu. Pengen gak pernah puas juga jumpa antara hawa nafsu dan dunia. Jadi hawa nafsu itu kawannya dunia, jumpa dia. Setali tiga uang. Di dalam hawa nafsu, di luar dunia. Itulah sifat dunia. Apalagi sifat tambahannya. Jadi apa? Makin banyak, makin haus. Yang kedua, makin banyak dia, makin diikatnya kita. Makin takut kita kehilangannya. Makin takut dah kehilangan. Makin banyak dia, makin diikat kita. Makin takut dah kehilangannya. Contoh sederhana, urus sedekah ya. Kita matematik sederhana nih. Matematik sederhana. Ya, bagaimana dunia ini makin diikatnya kita. Ya. Makin tergantung kita badannya. Kita lihat. Ya. Kita punya uang 10.000. Kecil atau besar? Kecil. Oke. Saya infakkan separuh ini. Infak. Ini harta kita, ya, infak separuh. Punya uang 10.000? Punya uang 10.000, insya Allah punya. Infak 5.000, saya minta 5.000 dikasih nggak? Saya minta 5.000 untuk infak 5.000 dikasih nggak? Punya uang lebih, ini harta lebih.
10.000 punya harta lebih, saya minta separuhnya 5.000, kasih nggak? Oh, kasih 5.000, kasih. Aman 5.000. Sekarang punya harta lebih 100.000. Saya minta separuhnya. Saya minta separuhnya. Berapa separuhnya? 50. Saya minta separuhnya. Langsung ngasih? Langsung ngasih? Agak dikasih, tapi mulai mikir. 50.000. Mulai mikir. Nah, 50.000. Tanda tanya. Mulai mikir. Sekarang lebihnya 1 juta. Punya uang lebih 1 juta. Saya minta separuh. Berapa separuhnya? 500.000. Nah, infak. Coba. Gimana? Infak. Uang sejuta, 500.000 gimana? Mulai gimana? Muajang, banyak ini. Mulai agak, lihat tuh. Lihat tarikannya. Mulai ragu-ragu. Mulai, Sekarang bagaimana kok lebihnya 100 juta? Berapa separuhnya? 50 juta. Sekarang saya minta 50 juta untuk infak. Oh, mulai tambah lagi. Sekarang kalau bagaimana lebihnya 1 miliar? Bagaimana kalau lebihnya 1 triliun? Udah mustahil ini. Kecuali orang-orang yang bersyukur. Betul. Ya kan? Kenapa? Padahal kan, kalau kita mau jujur, kan saya cuma minta separuh. Sekarang perbandingan. Separuh dari 5.000 berapa? Dari 10.000 separuhnya berapa? Kalau kita kasih 5.000, yang sisa berapa? Ini sisa. Berapa yang sisa? Yang tinggal sama kita berapa? 5.000. Ya kan? 5.000 sisa. Sekarang punya 100.000, berapa yang tinggal? Berapa tinggal? 50.000. Pertanyaan saya, mana lebih banyak sisa 5.000 dengan sisa 50.000 di tangan kita? Di tangan kita sisa, mana lebih banyak? Tapi mulai berat tuh. Sekarang 500.000 ini berapa? Tinggal 1 juta. Mana lebih banyak 50.000 daripada 500.000? Kan baik. Mengapa 5.000 yang tinggal enak kita, tapi ini 500 tinggal kita nggak enak? Ini kan sisa 5.000. Aman aja. Mana lebih banyak? Ini sisanya 5.000. Ini sisa 500.000. Loh, kok kita aman aja di sini? Oh, nggak apa-apa sisa 5.000. Tapi begitu sisa 500.000, loh, kok pada keberatan? Sekarang 1 miliar. Berapa sisanya? Berapa sisanya? 500 juta. Loh, kok keberatan kita punya uang sisa 5.000 aja kita nggak keberatan? Kenapa sisa 5.000 kita keberatan? Itulah dunia. Itulah dunia. Ya. Jadi kalau Anda, misalnya, tanda petik, doanya gitu. Kalau ibaratnya baca kita, dikasih Allah, janji setengah, ya Allah, aku janji semua. Gitu kan. Begitu 5.000 aman, 10.000 aman. Begitu 1 miliar, wah mikir, ya Allah, banyak kali ya Allah. Itulah manusia. Artinya apa? Dunia ini makin banyak dia, makin pelit kita dibikin. Makin banyak dia, makin diikatnya kita. Makanya orang punya harta 1 triliun, berapa zakat? 2,5%. Berapa zakatnya? 1 triliun. 25 miliar. Begitu 25 miliar, ya banyak ya. Akhirnya apa? Uangnya 1 triliun, zakatnya berapa? Ya cuman 20 juta, 30 juta. Itulah harta dunia. Makin banyak, makin diikatnya. 2 sifat. Tadi pertama apa? Makin banyak, makin haus tadi. Makin banyak, makanya di dalam Islam, supaya kita jangan diikat oleh dunia, jangan bikin banyak-banyak dia, jangan ditumpuk. Begitu ditumpuk, diikatnya kita. Kan orang di rumah tuh yang punya simpanan baju, banyak 3 lemari. Padahal nggak dipakainya. Sepatu 1 lemari.
tas, satu lemari, paling nggak dipakai, tapi nggak bisa dikeluarkan. Itulah dunia. Lihat piring-piring, ibu-ibu, piring-piring. Coba, apa lagi? Wah, barang-barang apa? Dia tumpuk di gudang apa? Banyak nggak? Paling nggak dipakai. Kenapa nggak? Sumbang aja kenapa? Itulah dunia. Makin banyak dia, makin diikatnya kita, makin banyak dia, makin haus kita dibikin. Makanya, fala taghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah. Jangan kalian tertipu dengan dunia itu. Apalagi ketiga sifat dunia. Makin banyak dia, makin takut mati kita dibikinnya. Anda jalan, makin takut, bukan yang takut mati dan takut juga dibikinnya kita. Jalan-jalan, tenteng uang 5.000, 10.000, ada masalah nggak? Enjoy nggak? Sekarang coba tenteng uang 500.000 atau 500 juta. Jalan-jalan. Mulai gimana? Alamak. Mulai. Sama juga orang tidur. Makanya orang miskin itu tidur aman dia, nggak pernah takut. Rumah kadang-kadang nggak terkunci juga nggak apa-apa. Coba orang-orang kaya tuh, waduh, takutnya kalau tidur. Rumah, ya, pagarnya digembok. Udah digembok, ada anjing lagi di situ, ada satpam lagi, ada CCTV, masih susah tidur. Rumahnya canggih banget ininya. Takut. Jadi makin dunia ini makin banyak, makin takut kita dibikin. Bukan hanya itu, takut mati paling tinggi, itu paling berbahaya. Takut mati. Kenapa? Karena udah mati pasti kita tinggalkan dunia itu. Makanya kata Nabi, orang yang takut mati itu sebabnya dua. Satu apa? Cinta dunia. Yang kedua, takut mati itu apa? Banyak dosa. Atau satu lagi yang ketiga, apa? Kurang amal. Orang takut mati itu tiga. Satu, gara-gara dunia banyak. Dua, gara-gara banyak dosa juga. Yang ketiga, karena kurang amal. Nah, balik kita baring tadi. Itu sifat. Apalagi sifatnya? Dunia ini. Makin banyak dia dunia, makanya jangan banyak. Makin banyak dunia itu jadi budaknya kita. Jadi budaknya kita. Diaturnya kita. Mobil bagus, ya kerjaan kita apa? Ngelus-ngelus aja. Ini budaya. Oh, pokoknya tiap hari nengok India aja. Punya duit banyak, punya tiap ini buka rekening, berapa ini? Oh, hati-hati. Duit banyak dunia jadi budaknya kita. Maka jangan mau kita jadi budak dunia. Kalau jadi budak dunia apa? Akhirnya apa? Apa kata dunia kan diikuti. Disuruh mencuri dia mencuri, disuruh nipu dia nipu. Orang jadi budak dunia. Apa kata tergantung dunia? Tuhannya adalah dunia. Berbahaya. Ya. Nah, makanya orang beriman karena sifat yang berbahaya ini, makanya Allah suruh kita apa? Hati-hati dengan dunia. Makanya Allah suruh kita tiga. Satu, apa suruh kita? Apa Allah suruh kita? Satu, jangan ngotot-ngotot ting nyari dunia. Allah suruh kita jangan ngotot-ngotot ting nyari dunia. Apa ngotot-ngotot ting? Apa ngotot-ngotot ting? Supaya kita jangan tertipu. Supaya kita jangan terjebak. Karena orang yang ngotot itu apa sih ngotot ya? Ngotot itu apa? Maksa banget dalam cari dunia. Oh, 24 jam kalau bisa cari duit ya kerjanya. Cari dunia aja 24 jam. Kalau bisa nggak usah tidur. Di kepalanya dunia aja, dunia. Makanya jangan ngotot-ngotot ting kata Allah. Maka dalam Al-Quran selalu anjurannya, kalau cari dunia itu disuruh kita berjalan kaki. Tapi kalau cari akhirat, kita disuruh lari. Coba lihat dalam Al-Quran. Semua kaitan cari dunia kita suruh jalan kaki. Jalan kaki aja. Coba kita lihat dalam surat Al-Jumu'ah. Lihat perbandingan Allah bilang ketika Allah nyuruh kita ibadah dengan ketika Allah nyuruh kita cari dunia. Lihat perbandingan. Surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayat 9, ayat 10.
Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang beriman, apabila diserukan kepada kalian di hari Jumat, azan, diserukan untuk salat Jumat, fas'au. Apa arti fas'au? Apa arti fas'au? Bersegera, lari kalian, buru-buru kalian ila dzikrillah, untuk ibadah kepada Allah. Jumat ketika ibadah, fas'au. Fas'au itu lari, segera. Ila dzikr, dzalika khairul lakum in kuntum. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian in kuntum ta'lamun. Tapi lihat ayat berikutnya. Fa idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah kita selesaikan, selesai salat Jumat, apa? Fantasyiru. Apa arti fantasyiru? Apa arti fantasyiru? Bertebaranlah. Bertebaran itu gini, orang fantasyiru itu begini. Jalan gitu, santai jalan. Nah, itu fantasiru. Fantasiru fil ardh. Wabtaghu min fadlillah. Jadi fantasiru itu bertebaran itu ya, bertebaran itu pelan. Pelan orang bertebaran. Ada orang bertebaran lari-lari. Itu kok dikejar-kejar lari. Kalau bertebaran ya pelan-pelan. Bertebaran di muka bumi apa? Wabtaghu min fadlillah. Cari rezeki Allah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi lihat, ketika zikrullah bunyinya apa? Fas'au. Bersegera, lu buru-buru, lari. Kalau ketika cari dunia, fantasyiru, bertebaranlah. Jalan saja. Makanya lihat nggak, ketika orang pulang Jumatan, kalau sempat bunyinya juga fas'au. Oh, larilah cari rezeki Allah, begitu selesai Jumatan, lari gitu, bus keluar. Nah, itu perbedaan. Lihat lagi misalnya dalam surat 67 Al-Muluk. Ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk kita hidup. Habis itu apa? Famshu fi manakibi. Apa arti famshu? Masya, yamshi. Apa arti masya yamshi? Berjalan kalian di muka bumi Allah. Jalan saja. Wa kulu min, makan kalian kata Allah. Jalan kan di muka bumi ini, makan kalian kata Allah. Karena Allah jamin hidup kita mudah di bumi ini untuk hidup. Jadi nggak usah lari-lari, jalan kaki, makan kalian. Jadi suruh. Tapi coba kalau suruh ibadah sama Allah. Makanya bunyi ayatnya apa? Coba lihat dalam surah ibadah. Lihat dalam surah Adz-Dzariyat 51. Mohon lebih ngeri lagi. Fafirru ilallah. Wow, fafirru ilallah. Berjalanlah, kan bersegera menuju Allah. Fafirru itu, farro itu artinya lari dengan kencang. Farro. Makanya dalam surat, kata-kata farro itu dalam surat Al-Mudatsir, surat 74, farrot min qaswarah. Itu artinya apa? Lari dikejar-kejar singa. Jadi farro itu artinya lari kencang. Jadi kalau untuk ibadah, farro, fas'au, ada satu lagi Pak, fastabiqul khairat. Apa arti fastabiqul khairat? Berlomba-lomba kalian, lari kencang-kencang. Jadi Allah suruh kita dunia ini, tak usah kencang-kencang larinya, santai saja. Gak usah. Karena apa? Kalau orang ngotot teing, dia nanti jadi apa? Jadi budaknya. Biasa saja. Makan kata Allah, nggak usah takut nggak makan. Yang perlu kita lari itu apa? Ibadah. Yang perlu maksimal itu apa? Ibadah. Yang perlu bersegera itu apa? Ibadah. Makanya dalam hadis dikatakan, Allah mengatakan apa? Nabi mengatakan dalam hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Apa artinya? Beramallah kalian, carilah dunia seolah-olah kalian hidup selama-lamanya. Tapi carilah akhirat seolah-olah kalian mati besok. Pertanyaannya, hidup selama-lamanya, mati besok, mana lebih kita dulukan?
Mana yang lebih dulu kita segerakan, yang mati besok, atau yang kita masih panjang hidupnya? Hah? Itu artinya apa? Artinya gini, kata Nabi, kalian kalau untuk ibadah, cari akhirat, cepat kalian, mati kalian besok. Nah, itu kalau bahasa kampung kami gitu, mati kalian besok. Cepat kalian, jangan tunda-tunda. Jangan nunggu besok aku baru tobat. Jangan nunggu besok aku harus ibadah. Jangan nunggu besok aku harus sedekah. Jangan nunggu besok aku harus sholat di masjid. Besok aku harus hijrah. Enggak. Mati kita besok. Cepat sekarang. Jangan tunggu sampai besok. Karena mati kita besok. Tapi kalau untuk dunia, kata Allah, santai aja. Masih panjang hidup kau. Masih 1000 tahun lagi. Masih lama. Enggak dapat sekarang? Orang masih lama, nggak dapat sekarang, santai aja, masih ada besok. Nggak dapat besok, santai aja, masih ada lusa. Kalau kita terbalik sekarang prinsipnya, i'mal li dunyaka ka'annaka tamutu ghadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abadan. Carilah dunia seolah-olah besok kalian mati. Jadi karena cari dunia besok mati, ngapain? Kumpulin semua. Nggak bisa beli mobil, kredit. Nggak bisa beli rumah, kredit. Nggak bisa beli panci, kredit. Nggak bisa beli TV, kredit. Dit semuanya. Harus sekarang. Karena mau mati besok. Harus segera punya rumah. Segera punya mobil. Segera punya ini. Nggak bisa beli dengan ini, cicil. Utang. Kredit. Tapi kalau untuk akhirat, wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'isu abadan. Coba kita. Begitu pula konsepnya. Terbalik hadis tadi dia bikin. Kalau untuk akhirat, jangan takut. Gak usah cepat-cepat kali. Masih lama waktu kau mati. Panjang hidup kau. Tobat jangan mudah-mudah. Mumpung semua jangan tobat dulu. Tobat udah 60 aja. Umur 60 kan baru tobat kalian. Nikmati hidup ini dulu. Kan ada begitu. Masih lama. Gak usah rajin-rajin ke masjid, masih muda. Masih panjang hidup kalian. Nanti juga udah di atas 50, di atas 60, baru kalian tobat. Nah ini kan banyak orang kayak gitu. Jadi dia berpikir, tobat kapan? Kapan? Udah tua baru tobat. Kenapa? Dia pikir panjang hidupnya. Padahal mati, tua mati, muda banyak juga yang meninggal. Makanya hati-hati dengan dunia. Jadi apa tadi prinsipnya? Islam mengajarkan, jangan ngotot-ngotot kali dunia itu. Supaya apa kalau kita nggak ngotot? Supaya apa kita nggak ngotot? Supaya kalau nggak dapat, kita nggak sedih amat. Kalau dapat, nggak terlalu pelit kita jadinya, nggak terlalu sombong, nggak terlalu merasa. Tapi kalau kita ngotot kali cari harta, ya, apa istilahnya? Maksa banget. Begitu dapat tuh rasanya. Dikekep gitu loh. Kalau kita nyarinya santai aja, dapat dikasih Allah. Ya Allah, aku dapat, ya gampang. Sedekah pun gampang. Makanya dunia itu, kalau kita nggak ngotot-ngotot begitu kita dapatnya pun kita nggak bangga. Begitu nggak dapat pun nggak sedih-sedih Tapi kalau ngotot, maksa, nggak dapat, sedih. Coba kalian ngejar sesuatu, ngotot banget. Pengen ini, ngotot banget. Tiba-tiba nggak dapat. Kenapa? Nangis. Kalau ngotot terus dapat, apa hasilnya gimana? Ngotot dapat. Mantap, gua banget nih. Yes. Sombong. Tapi kalau kita nggak ngotot, dapat. Ya, biasa aja. Orang nggak ngotot-ngotot kok. Gua gini-gini aja gitu. Apa sih dunia ini? Tuh. Jadi yang kedua apa? Kalau kita nggak ngotot, dapat pun tidak sombong. Tidak dapat pun kita akan sabar, nggak kecewa. Ya. Jadi makanya itu kalau kalian, begitu kau punya dunia kata Allah, karena kau hati-hati, begitu kau dapat dunia, kau harus bersyukur. Karena itu ujian. Begitu kau tidak dapat dunia, karena dia ujian, kau sabar. Maka perintah kedua Allah terhadap dunia, kau dapat, kau bersyukur. Kau tak dapat, kau bersabar. Itu perintah yang kedua.
Perintah yang ketiga terhadap dunia ini kata Allah apa? Supaya jangan kita cinta. Apa? Perbanyak kau tinggalkan dia. Perbanyak kau korbankan dia. Korbankan, tinggalkan dunia ini, banyak tinggalkan dunia. Supaya kita jangan cinta dia. Gunanya Allah mengajarkan kita yang tiga ini supaya kita jangan cinta dunia. Jadi Islam mengajarkan kita supaya jangan cinta dunia itu tadi. Pertama, jangan ngotot-ngotot nyarinya. Harus ngototnya nyari akhirat. Yang kedua, jangan bangga karena itu ujian. Kau sabar kalau kau nggak dapat. Kau bersyukur kalau kau dapat. Yang ketiga, sering-sering tinggalkan. Ninggalkan itu apa? Pertama, sedekah. Itu cara meninggalkannya bersedekah. Banyak sedekah gitu. Korbankan dia. Korbankan. Orang yang sering bersedekah itu orang yang melatih untuk tidak cinta dunia. Makanya mengapa Ramadan kita disuruh banyak sedekah? Itu dalam artian supaya meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia apa? Puasa. Kita disuruh puasa. Puasa kita. Jadi infak, meninggalkan dunia, kedua puasa. Puasa itu meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Dunia apa yang kita tinggalkan? Makan? Minum? Termasuk hubungan suami istri. Itu dunia-dunia yang kita tinggalkan. Itu latihan. Jadi infak latihan meninggalkan dunia dengan memberi, mengorbankannya. Kalau puasa latihan meninggalkan dengan apa cara apa? Tadi. Yang ketiga ini paling hebat nih. Cara meninggalkan. Ini diajarkan Allah cara meninggalkan apa? I'tikaf. Jadi i'tikaf ini apa nih? Perintah Allah, sunnah Nabi dalam rangka apa? Meninggalkan dunia. Supaya apa kita tinggalkan dunia? Supaya kita jangan cinta sama dia. Kita tinggalkan dia. Woi dunia, sorry ya kau ya dunia ya. Aku tinggalkan kau 10 hari. Ontri. Ternyata kau gak ada apa-apanya. Oh, dunia kok digitukan ngamuk duo. Makin kita kejar, jual mahal dia. Tapi makin kita tinggalkan dia, di uber-ubernya kita. Dunia itu, makin kita kejar adaku kau. Kejar adaku kau kujitak katanya. Kau kuperbudak. Tapi kalau kita nggak mau sama dia yang ngejar-ngejar kita. Maka yang ketiga apa? Cara meninggalkan dunia apa yang ketiga? Ini puncak paling hebat. Apa tiga meninggalkan dunia? I'tikaf. I'tikaf itu adalah saran yang paling efektif meninggalkan dunia. Makanya orang-orang i'tikaf itu kalau i'tikafnya benar insya Allah keluar dari i'tikaf maka dia sudah bisa menaklukkan dunia. Makanya orang yang keluar i'tikaf itu dia nggak akan tergoda lagi oleh dunia. Insya. Fokusnya apa kemarin? Orang i'tikaf kan 3. Fokus orang i'tikaf itu ada 3. Satu apa? Full fokus ibadah. Kedua, fokus ingat Allah. Yang ketiga, fokus akhirat. Itulah. Nanti kita ke sana juga kita sama. Di luar ini kita praktekkan nanti. Kita praktekkan. Nanti di ujung kita i'tikaf akan kita bahas itu. Bagaimana mempraktekkan nilai-nilai i'tikaf di luar kehidupan. Sama. Di luar nanti pun kita. Fokus kita apa? Fokus kita ibadah. Karena memang kita diciptakan untuk ibadah. Di luar i'tikaf nanti apa? Fokus kita apa? Tetap selalu ingat Allah. Apalagi fokus kita? Ingat kejar akhirat terus. Insya Allah. Nah hanya orang-orang seperti ini yang bisa menaklukkan dunia. Orang yang bisa menaklukkan dunia, pasti dia akan selamat di dunia akhirat. Tapi orang yang ditenggelamkan oleh dunia, dia akan sengsara di dunianya dan di akhirat pun akan menderita. Nah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari dunia ini. Dunia ini ujian. Dunia ini tipuan-tipuan. Dunia ini sementara akan kita tinggalkan semuanya. Mari kita kejar akhirat. Mari kita perbanyak amal ibadah. Di sana tempat kita abadi nanti. Di surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Makanya kita hidupkan amal i'tikaf ini. I'tikaf inilah amal yang termasuk juga, ya kalau mau yang lebih besar lagi, jihad. Jihad fisabilillah itu juga dalam rangka juga meninggalkan dunia. Orang yang jihad, meninggalkan kampung halaman, pergi berperang, nah itu paling hebat juga. Gitu. Cuman kita kondisi sekarang kan tidak begitu. Ini dululah yang ringan-ringan aja lah. Yang paling hebat memang meninggalkan dunia itu adalah ketika kita berjuang di jalan Allah. Perang fisabilillah. Oh, dahsyat. Karena kita bukan hanya meninggalkan ece-ece, itu bisa meninggalkan betul-betul. Karena dalam perang kita bisa apa? Dalam perang kita bisa apa? Mati. Tapi matinya mati syahid. Jadi kalau paling hebat lagi meninggalkan dunia itu adalah perang fisabilillah. Nah, cuman kita dalam kondisi aman sekarang, sudah kita yang ini sajalah. Puasa, terus apa tadi? Sedekah, puasa, terus i'tikaf. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari tarikan dunia. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita diselamatkan oleh daripada godaan-godaan dunia yang melenakan ini.
Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surganya Allah, tempat yang abadi di dalam surganya. Amin ya rabbal. Dibalas oleh Allah. Dunia yang sedikit ini dibalas di sana. Rumah kita di sini dibalas kita di surga yang lebih baik di sana. Terakhir, makanya orang mau mati, dua yang ditakutkan oleh orang mati. Ya. Dua kondisi orang mati itu dua. Jadi orang mau mati itu menghadapi dua kondisi. Yang terakhir untuk kita bukan nakut-nakutin, tapi menjadi bahan pelajaran. Orang mau mati itu dua kondisi yang dihadapi. Satu takut, dua sedih. Satu takut, dua sedih. Semua orang mati pasti menghadapi dua kondisi ini. Takut, sedih, takut, sedih. Takut apa orang mati itu? Takut apa yang akan dihadapinya setelah mati. Setelah mati nanti aku menghadapi apa ya? Kan gelap. Orang mati itu kan nggak tahu. Dikubur nanti apa yang terjadi? Apa yang ketemu apa di kuburnya? Nanti di akhir akan nggak. Makanya takut banget orang mau mati. Yang kedua, orang mati itu sedih. Sedih kenapa? Terhadap masa depan dia takut, belum tahu apa yang dihadapi. Sedih apa? Masa lalu yang dia tinggalkan. Meninggalkan harta, meninggalkan istri, meninggalkan dunianya. Jadi makin banyak dunia yang kita tinggalkan, makin apa kita matinya? Makin sedih. Makin takut juga kita. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Tapi orang yang beriman, yang bertakwa, ketika matinya, nggak ada takut, nggak ada sedih. Kenapa? Takut? Nggak ada takut dia. Kenapa dia tahu akan ada janji Allah yang Allah berikan. Juga nggak sedih. Makanya ketika orang beriman, yang istiqomah itu, yang takwa itu istiqomah matinya, ketika mati turun malaikat kepada mereka. Lihat surat 41 Fusilat, mulai dari ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallah, tsumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum, wa lakum fiha ma tad'un, nuzulan min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, istiqomah mati, mau mati, mengatakan Tuhan kami Allah, beriman dia, istiqomah dia dalam imannya sampai mati, turun, pas dia mau meninggal, turun malaikat. Jadi kita orang mau beriman itu yang takwa itu, ketika mau meninggal, malaikat datang sama kita. Sedang kita mau takut-takut itu datang malaikat. Tatanazzalu alaihim, datang malaikat kepada mereka. Apa kata malaikat kepada ruh kita yang sudah mau meninggal ini? Kita orang lain nggak dengar nih, yang dengar hanya ruh kita. Karena mata kita sudah nggak bisa ngelihat lagi. Pada saat kita sudah mau sakratul maut, mata kita nggak ngelihat lagi. Yang terdengar hanya telinga sama hati kita. Yang bisa dengar. Saat itu kita sudah bisa melihat malaikat. Yang gaib sudah bisa kita lihat. Apa kata malaikat sama kita yang mau mati itu? Allah takhafu, jangan kau takut. Wala tahzanu, jangan kau sedih. Loh, kenapa jangan takut? Kenapa jangan takut? Nahnu awliya'ukum, kata malaikat. Kau jangan takut, kenapa? Kami yang akan jagain kamu nanti setelah ini. Nahnu awliya'ukum. Fil hayati dunia. Di dunia kami selama ini jagain kamu. Sekarang ketika kau mati nanti, bahkan nanti setelah itu, kami juga akan menjaga kamu. Wa fil akhirah. Sampai akhirat, kami jagain kamu juga. Jadi jangan takut. So, don't be afraid. Wah, jangan takut. La takhafu. Bukan hanya itu kata malaikat. Wala tahzanu, jangan kau sedih meninggalkan duniamu. Jangan takut masa depanmu, jangan takut kau tinggalkan duniamu. Jangan takut kau tinggalkan keluargamu, jangan takut kau tinggalkan hartamu, rumahmu, semuamu, jangan takut kau tinggalkan itu. Kenapa? Allah ganti yang lebih baik nanti setelah kau mati. Apa? Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kau, jangan sedih lagi, bergembira dengan surga yang dijanjikan kepada kamu. Jadi kita mati itu nanti, dalam hadis dikatakan, surga dinampakkan sama kita. Oh, mojong, cantiknya surga itu. Nengok rumah kita, udah kecil. Istri, anak, kecil. Surga. Gak apa-apa ya Allah, gak apa-apa aku tinggal. Gak sedih jadi kita. Senang jadi kita. Wa absyiru, bergembiralah. Bil jannati allati kuntum tu'adun. Surga yang dijanjikan. Dalam hadis katakan, dinampakkan surga pada waktu itu. Akhirnya kita mati dengan tersenyum. Kenapa? Melihat surga. Tak ada ketakutan, tak ada kesedihan. Insya, apa kalimatnya? Walakum fiha. Di surga itu, ma tashtahi anfusukum. Semua hawa nafsu akan terpenuhi. Walakum fiha ma tad'un. Di surga itu semua yang kau minta akan dipenuhi.
Semua kekuranganmu akan semuanya nggak ada lagi yang apa yang kau minta dipenuhi. Habis itu apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Itulah balasan dari Allah yang Maha Pengasih. Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya mudah-mudahan kita semua mati husnul khatimah. Tidak ada ketakutan kita menghadapi akhirat karena kita punya banyak bekal dan tidak ada juga kesedihan kita meninggalkan dunia. Kenapa? Karena dunia yang kita tinggalkan pun sedikit dan dijanjikan yang lebih besar lagi di surganya Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan jadi menambah semangat untuk kita istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam takwa kita, istiqomah dalam iman kita, termasuk juga istiqomah dalam iktikaf kita. Kita berdoa tahun-tahun depan kita tetap bisa istiqomah lagi, tetap bisa iktikaf lagi. Insya mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, alhamdulillah alamin, dan doa untuk majelis. Subhan hamdika, nasolillah anta, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.